Assalamualaikum. Sekarang saya coba bikin video. Ini respon pribadi saya ya, tanggapan saya tentang video viralnya Mas Baim yang marahin kakek penjual buku. Dan di sini saya tadi nemu video dari salah satu infotainment ya kan, dan saya lihat sih videonya cukup mencengangkan juga sih, karena ini merupakan pengakuan dari tetangga dari kediaman si kakek Suud ini. Dan kemarin juga saya rasanya waktu buat video pertama itu saya kan lihatnya ada kejanggalan dari si kakek ini kayak gimana gitu kan, ada saya sebutin di video saya yang satunya yang sebelum ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dulu deh video saya yang satunya itu. Dan di sini ada video ini, saya coba ini menurut saya, pendapat saya pribadi ya, kita coba ya lihat gimana sih tanggapan dari warga sekitar kediaman Pak Suud ini. Menilik lebih jauh tentang sosok kakek Suud, tetangga pun menguak hal mengejutkan. Benarkah ada pengakuan kakek Suud yang tidak sesuai dengan kesehariannya? Kalau dari pihak bapak ini ya memang cukup kasihan juga sih ya kalau dari saya. Cuman kalau dari kesehariannya agak sedikit berbeda aja dari apa yang dia omongin itu. Yang saya nggak suka mungkin dari warga ya, yang dia bilang katanya dengerin ngaji, dengerin salawat gitu. Maksudnya jangan hal seperti itu dimasukin ke media gitu. Kan tujuan kita kan kemana? Tujuan kita permasalahannya apa? Nggak usah tujuannya ke situ gitu. Jadi kita tahu sehari-harinya gitu loh, sehari-harinya dia. Dan nggak sesuai sama yang dia omongin, sama kenyataannya tidak sesuai. Tapi kalau kita sesuai, kita nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin bisa komentar seperti ini, berani seperti ini, nggak mungkin gitu loh. Kita nyata-nyata aja deh kalau ngomong gitu. Jadi bukan kita berpihak ke Baim, kita berpihak ke Pak Suud, tidak. Cuman caranya berbeda, caranya juga salah, itu aja sih ya. Kemarin itu kan dia bilang katanya dagang, udah gitu katanya dia juga kakinya sakit, udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya yang di mana sih, ada deh pokoknya, ada di situ kakaknya dia dan juga anak-anaknya katanya kan. Dari mungkin kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih, bantu orang dilihat dulu kenapa harus bapaknya yang kerja, kenapa nggak anak-anaknya. Yang bikin saya keberatan sih itu. Mas kan juga nanya dagang, ya kita juga bingung ngejelasin nih kalau dagang karena nggak pernah kelihatan. Itu urusan pribadi dia, mungkin dia nggak mau terlihat. Kita nggak tahu, tahu di sini nggak ada yang tahu. Mungkin dia nggak mau terlihat, nggak ada yang tahu. Sini. Memang dia jual buku, kalau kita orang nggak tahu. Warga di sini nggak ada yang tahu, makanya orang-orang pada nanya, emang bener jualan buku? Nggak tahu. Kita ini orang tidak pernah tahu ya. Nggak pernah. Karena dia jalan-jalan aja gitu. Dia tidak pernah namanya ibaratnya nenteng buku gitu. Apa sih berjalan? Itu enggak. Kita nggak pernah lihat. Enggak, saya nggak kerja. Saya udah pensiun dari tahun 2012, sudah pensiun. Pensiun total umur saya kan udah memasuki 70 tahun. Saya tuh emang dari Senin sampai Kamis itu saya menjajakan buku. Dari saya beli, saya jajakan buku tuh ada yang per paket, karena di dalam masa pandemi ini kan agak sulit, orang mendingan beli makanan daripada beli buku. Nah itu saya tiap hari itu aja muter bawa buku. Jadi kadang-kadang saya bawa 5-6 buku-buku ya, macam hadis, perjalanan Rasulullah, daftar nabi-nabi. Diketahui kakek Suud mempunyai 3 orang anak berusia 39, 37, dan 35 tahun. Sontak membuat publik kian bertanya-tanya, mengapa kakek tersebut masih bekerja di usianya yang telah senja
tak hanya membongkar hal mengejutkan tentang keseharian kakek Suhut. Lagi-lagi, tetangga dan pengurus RT pun angkat bicara terkait kejadian tersebut. Melihat data warga yang tercantum di rukun warga, terkuak kondisi perekonomian keluarga kakek Suhut. Benarkah kakek Suhut bukan termasuk warga kekurangan? Mungkin kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit, udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya. Dia sendiri loh yang bilang dia tuh punya apa dia namanya kalau tiap bulan apa namanya? Ansia. Bukan asuransi pensiun. Dia punya pensiunan. Kita tanggapan dari pihak pengurus RT ya, mungkin kalau warga kita ada yang kekurangan atau kasarnya kelaparan, kita juga di sini punya program yang membantu orang yang nggak istilahnya nggak kurang mampu. Di sini banyak kok. Banyak kok, ini dia. Setiap Ini bulan yang kita pedagang-pedagang. kasih dari PRT kan orangnya juga cukup Ngasih lumayan beras. hidupnya gitu, ngasih beras, sembako lah gitu. Dia juga Jadi- cukup prihatin, jadi saya juga cepat kaget sih gitu. Bagi saya nggak kekurangan lah, gitu loh. Apa yang dia omongin dia itu nggak kekurangan. Setahu saya kan dia masih bisa jajan ya kayak ya maksudnya. Iya. Maksudnya masih bisa ya jajan, traktir gitu. Saya nggak ini juga nggak ngilangin ya. Suka dikasih jajan gitu kan anak-anak. Maksud saya dari segi apa gitu kekurangan. Mas nggak ngeliat yang di belakang itu yang lebih membutuhkan itu banyak. Mungkin kalau mau disorot sekarang saya berani. Saya bawa emas-emas ke belakang. Mas lihat kondisinya di belakang itu seperti apa. Selama COVID kemarin anak saya yang nomor 2 tuh kena dampaknya, dirumahkan. Akhirnya pertama dari bulan November tahun 2020 ya November. Nah itu 2 minggu masuk, seminggu libur, 2 minggu, terus akhirnya seminggu masuk, 2 minggu libur ya. Akhirnya sekarang kena dampaknya ya. Yang nomor 3 kerja masih di Priok, umurnya baru 35. Sebelum sih saya ucapin terima kasih ya. Terima kasih juga, jadi masih ada gitu orang-orang yang istilah kata yang simpati gitu kan sama bapak saya gitu. Jadi istilah kata sosmed itu juga bisa dipakai untuk nolong orang juga kan. Ya, itu aja sih maksudnya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah masih ada orang yang baik gitu menolongin ya bapak saya. Ya paling kebutuhan bapak saya juga mungkin lari ke buku-buku juga. Dalam buku itu kan muter mbak, jadi salah kita beli sekian, ada orang pesen sekian, jadi muternya di situ-situ aja. Ya paling buat modal bapak juga sih, buat modal jualan. Oke, tadi setelah saya coba analisa dari pernyataan tetangga dari kakek Suhut dan juga dari kakek Suhutnya sendiri, di situ ya memang ada kejanggalan sih sebetulnya kalau dari keterangan dari warga sekitar kediaman kakek Suhut. Cuma ya inti permasalahannya yang jadi rame itu sebetulnya bukan latar belakang dari si kakek ini sebetulnya ya kan. Sebenarnya banyak teman-teman lain itu yang menjadi permasalahannya itu tentang attitude-nya si Mas Baim. Tapi kalau menurut saya yang seperti video saya kemarin itu ya sama-sama salah. Jadi buat teman-teman yang lain juga alangkah lebih bijaksananya kita itu bisa lihat dari sudut pandang yang lain ya kan. Jangan hanya terpaku dengan satu kesalahan orang itu kita pukul rata semua yang dia lakukan itu salah. Dan kalau menurut saya pribadi bahwa ini hal seperti ini sebetulnya umum lazim, cuma karena Mas Baim ini public figure, nah hasilnya jadinya
seperti ini. Padahal kalau saya lihat video yang kemarin itu sama, cuma kan ada beberapa poin yang dianggap salah. Nah, itu manusiawi lah kita kan. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Cuma alangkah lebih baiknya kita jangan melihat hanya di situ, dan kita juga tidak boleh mendengar dari satu pihak. Kita juga harus mendengar dari pihak yang lain. Buat teman-teman yang lain ya kan, saya rasa coba pahami dulu deh posisinya gimana dan apa. Kalau masalah cara Baim untuk menolak dengan seperti itu, ya mungkin kita maklumin aja, seperti mungkin dia lagi ada pikiran atau macam mana ya kan. Tapi ya intinya sama-sama salah sih. Dan satu lagi teman-teman, tolonglah, kalau saya lihat di komentar itu pedas semua sih komentarnya. Cuma ya tolong dikurangi dikit komentar teman-teman yang merasa gimana dengan si Mas Baim ini. Ya kita cukup tahu ya udah gitu. Dan buat yang lain ya kan, seperti public figure lain yang memojokkan si Mas Baim, ya kita nggak tahu ada apa dengan mereka ini ya kan. Cuma ya saya rasa anggap ini sebuah hiburan, kita tontonan ya kan. Ya ia menyajikan konten seperti ini, kita seperti buat ini pembelajaran buat kita agar kita nggak melakukan hal yang seperti ini. Dan saya rasa video saya cukup sampai di sini. Tapi kalau nanti ada perkembangan yang lain seperti apa, saya coba cari-cari, nanti akan saya post lagi. Jadi stay tune di channel saya ini, dan saya harap teman-teman nanti bisa lebih bijak memahami segala situasi ya kan. Dan oke ya, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Tetap jaga kesehatan dan tetap berpikiran positif. Dah.